Haleluya. Aceh Pungoh, itulah yang disematkan kepada Aceh. Ini adalah suku yang benar-benar gelo. Dan kebanyakan Aceh Pungoh ini dalam keadaan apapun mereka susah dipercaya. Pungoh artinya gelo. Dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap Belanda waktu itu, pejuang di Tanah Rencong melawan Belanda itu memang sangat kesulitan. Karena mereka baik-baik, tiba-tiba Belanda jatuh. Mula-mula hormat tabik. Tetapi begitu tabik, dia ambil goloknya, kemudian dia tusukkan ke tentara Belanda itu. Dan Belanda akhirnya menghabisi Aceh sampai puluhan ribu orang. Dan orang Belanda pun banyak jatuh, bergelimpangan gitu. Sebagian pejuang Aceh bertindak seorang diri dengan bermodalkan rencong. Istilah Aceh Pungoh muncul ketika penjajah Belanda mengirimkan pasukan elitnya ke Aceh 2 April 1890. Sedangkan masuknya pejuang Imam Bonjol untuk menghabisi orang Batak itu 1803 sampai 1833. Jadi 30 tahun Imam Bonjol itu menghabisi orang Batak. Dan korbannya tidak kurang 600.000 orang Batak selama 30 tahun. Maksud saya 1890, 2 April 1890 itu pasukan Belanda mau memasuki Aceh. Pasukan Marsose yang terdiri dari serdadu pilihan itu ditugaskan memburu pejuang Aceh hingga ke pelosok-pelosok. Para tentara penjajah tersebut memang menghabisi pejuang Aceh yang ditemukan atau setidaknya diasingkan keluar Tanah Rencong. Penjajah Belanda disebut melakukan cara-cara kekerasan dengan tujuan agar orang Aceh yang berjuang menjadi takut. Namun hal tersebut di luar dugaan. Nyali orang Aceh bukannya menciut tapi semakin menggelora untuk melakukan perlawanan. Nah, perjuang Aceh menyebut perang melawan Belanda dengan istilah perang melawan kafir atau perang Poh Cafe. Perang Poh Cafe ini memang membuat Belanda akhirnya menggunakan istilah Aceh Morden, yaitu menghabisi orang Aceh secara khas. Nah, di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perorangan dengan nekat seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, anak-anak, sekalipun menjadi sasaran untuk dihabisin. Inilah disebut Aceh Pungoh. Pokoknya tidak takut dengan apapun. Apalagi ngomong ini, saudara-saudara, apakah Belanda itu, apakah orang Aceh itu takut dengan pendeta atau tidak? Enggak ada takutnya. Dan itu diwakili oleh beberapa etnis Aceh ini termasuk di dalam hal beragama. Orang Aceh nggak takut dengan ulama, orang Aceh nggak takut dengan pendeta. Pokoknya habisin. Apa saja kalimat dan
kata-kata itu digunakan oleh orang Aceh di dalam melawan banyak orang. Disebutlah dia Aceh Pungo. Saya punya teman, saya angkatan dengan saya, Eri Zuhari namanya. Saya nggak tahu nasibnya masih ada atau masih hidup. Pokoknya setelah pisah dari pesantren itu, saya nggak tahu lagi Eri Zuhari ini masih hidup atau enggak. Saya nggak tahu. Dan juga kakak tingkat saya, Hasan Basri. Itu pintar sekali ini orang. Ranking 1 terus di atas tingkat saya itu. Dan nilainya A semua. Itu Hasan Basri. Juga saya tidak tahu kemana orang-orang ini. Dan ada Hanafi namanya. Tinggi, hitam. Sepertinya dia turunan India. Si Hanafi ini. Tiga-tiganya saya juga nggak tahu kabarnya. Nggak pernah. Atau saya nanti coba cari dia. Si Eri Zuhari ini. Yang paling pungo itu ya si Hanafi tadi. Dan tindakan, saya lanjutkan, tindakan penghabisan yang nekat yang dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, taman-taman, ataupun tengsi-tengsi sendiri. Nah, itu yang ditulis oleh orang-orang Belanda. Bagaimana si Aceh ini memang pungoh. Ada Aceh putih. Ini pungoh juga, yang putih-putih itu. Karena dia itu ada turunan Belandanya. Jadi walaupun orang Aceh, wanitanya itu Aceh, lakinya Belanda, tetap aja turunannya juga pungoh. Dalam buklet yang diterbitkan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh itu dituliskan bagaimana pengekan khas Aceh itu antara tahun 1910 sampai 1921 telah terjadi sebanyak 79 kali peristiwa di mana menyebabkan jatuhnya korban di pihak Belanda sebanyak 12 orang ngek dan 87 orang luka-luka. Ya, bagaimana orang Aceh ini memang suka sekali dia melakukan serangan balik dengan cara yang culas gitu. Di pihak Aceh waktu itu sebanyak 49 orang gugur. Hampir 10 tahun perjalanan sejarah bagaimana menguasai Aceh. Nah, maaf ya, saya harus gunakan istilah ini agar YouTube tidak merusak rating khutbah saya. Nekat yang dilakukan oleh rakyat Aceh tersebut menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali, dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikut sertakan keluarganya atau anak istri bila bertugas ke Aceh. Maunya tugas sendiri, takut tidak berlanjut keturunannya. Bisa saja istrinya ngek, anak-anaknya juga ngek. Malahan ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Nah, para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahaya Aceh Murden tersebut. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang Aceh ngek ini. Bagaimana kalau orang Aceh itu masuk Kristen? Memang ada 2 orang tokoh Aceh yang saya kagum sekali. Satu bernama Effendi, yang kedua adalah Andika. Kalau yang yang
Effendi ini nggak diragukan lagi. Tetapi ada yang lainnya lagi yang mau terkenal ini sangat diragukan ini orang karena banyak dan pintar ceritanya, pungohnya itu yang luar biasa. Ada satu yang saya baptis, anak rohani saya yang sedang ada di Kalimantan ini, dia luar biasa. Pernah saya yang baptisnya di di sebuah pulau. Saya baptis dia di sana, di pinggir pantai, maksudnya baptis di laut. Nah, tentu saja saudara-saudara, kalau orang Aceh masuk Kristen itu sungguh-sungguh, dan menurut riwayat katanya kesekian ini saya turunan Aceh katanya, memang ada darah Acehnya juga. Tapi saya bukan Aceh Pungo karena sudah turunan ke-6 atau ke-7 dari sejarah perlawanan Aceh itu jauh. Nah, saudara-saudara, saya pernah menulis di dalam majalah ini, majalah Suara Muhammadiyah, tentang masuknya Islam di kota Bima. Dan saya menulis silsilah saya itu dari Raja Goa, itu turunan ke-5-nya saya, dan turunan ke-6 dan ke-7-nya itu adalah dari Aceh. Jadi ketika Raja Goa meminta agar dikirimkan ulama dari Aceh, dan juga Raja Goa meminta dari Portugis untuk mengirimkan misionarisnya. Tetapi yang luar biasa itu Raja Aceh Iskandar Muda mengirim satu kapal penuh alim ulama dari Aceh dan masuk ke Goa. Jadi lebih cepat masuk Islam di kerajaan Goa daripada dia minta misionaris dari Maluku untuk masuk ke Makassar. Coba saja waktu itu misionaris itu masuk duluan ke Makassar, itu kekristenan Makassar itu menjadi luar biasa. Sama dengan orang Manado itu begitu fanatik dengan kekristenannya. Sebaliknya orang Makassar itu sangat fanatik keislamannya. Kenapa? Karena perjanjian yang cepat itu, di mana Raja Aceh mengirim satu kapal penuh ulama dan masuk Goa waktu itu. Nah katanya, karena saya nggak peduli dengan silsilah, katanya saya itu silsilah dari sana, dari Raja Goa itu, yang sampai ke Bima, dan saya termasuk keturunan kesekian lah dari Raja Goa itu. Entah raja atau apa, ya saya nggak tahu, nggak penting bagi saya. Yang penting saya sekarang ini menunjukkan mentalitas saya sebagai pejuang Injil yang tidak boleh mundur sedikit pun dengan keadaan itu. Demikian saudara-saudara, video singkat ini untuk mengenang sekali Yesus tetap Yesus. Pokoknya janji darah dari Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan saya dan keluarga saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.